Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat ikhwafillah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat membuat video. Adapun saya tidak berniat untuk menggurui ataupun untuk apa-apa, ini mah cuman ya belajar mengungkapkan pikiran-pikiran yang ada di kepala, sharing terkait hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, hari ini adalah hari pertama Ramadan dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang keunikan-keunikan terkait hal-hal yang unik tentang pelaksanaan puasa Ramadan di wilayah Cianjur. Nah, jadi simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Ya. Di Cianjur ya. Terkait penyambutannya. Karena ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa kita ini harus bahagia ketika bulan Ramadan akan datang. Nah, hal yang paling unik dari Ramadan di Cianjur adalah Papajar, ya. Nah, Papajar ini nggak tahu bapaknya siapa gitu. Bapaknya Fajar mungkin ya. Tapi Papajar ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh orang Cianjur untuk menyebut sebuah aktivitas menyambut Ramadan, baik itu dengan piknik, tamasya, ulin, kaditu kadieu gitu. Dan juga hanya sekedar makan-makan, ngariung ngaliwat bersama teman dan keluarga dengan tujuan akan menyambut Ramadan. Itu disebut Papajar. Dan budaya ini sangat bagus karena bisa mendongkrak perekonomian di negeri, pariwisata, dan juga bisa mempererat tali silaturahmi. Bagus itu pertahankan. Karena saya belum melihat proses penyambutan dengan istilah Papajar ini di tempat lain. Mungkin istilah-istilah di tempat lain berbeda, tapi di Cianjur kami menyebutnya Papajar, luar biasa. Meskipun memang terlihat unik karena kita kan akan melaksanakan ibadah puasa, tetapi menyambut dengan makan-makan. Itu seperti ibarat orang yang mau bertanding sepak bola di hari Sabtu, tetapi dari Senin sampai Jumat dia hanya tidur-tiduran saja atau latihannya makan-makan saja. Itu agak sulit sebetulnya untuk memenangkan pertandingan. Jika pertandingannya melawan tim besar, kita persiapannya hanya tiduran-tiduran dan juga makan-makan saja. Tapi di luar itu semua, budaya Papajar harus dipertahankan. Gitu ya. Nah, kemudian hal yang unik selanjutnya, itu ketika malam pertama Ramadan, saya pernah survei di beberapa masjid. Ternyata malam pertama Ramadan itu sungguh luar biasa. Karena masjid ketika Isya penuh layaknya pelaksanaan sholat Jumat. Baik itu di kalangan orang tua, orang dewasa, anak-anak, bahkan ibu-ibu pun mengikuti prosesi amaliyah berjamaah Isya sampai dengan sholat tarawih. Ini adalah hal yang perlu dipertahankan, namun catatannya bahwa hal ini perlu dipertahankan kesemangatannya dari awal sampai akhir Ramadan. Karena kecenderungannya ramainya masjid itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Paling banter hanya 1 minggu, kesananya kosong gitu ya. Makanya ada istilah tarawih itu katanya
kependekan dari Tara Sawareh. Itu sebuah sarkas atau sindiran saking karena memang sholat tarawih itu seperti ayak-ayak beas. Pertama banyak diayak-ayak, diayak-ayak. Ya akhir-akhir tersisa 10 orang sampai 5 orang itu masih luar biasa gitu ya. Tapi di luar itu semua bahwa kesemangatan manusia, umat ketika malam pertama Ramadan itu harus dipertahankan, dan syukur-syukur kalau hal ini bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Itu tandanya bahwa umat Islam sangat mencintai, sangat merindukan Ramadan. Nah, keunikan yang kedua adalah terkait pelaksanaan tarawih di Indonesia, di Cianjur, mohon maaf, terkait pelaksanaan tarawih di Cianjur, itu yang pertama terkait perdebatan mengenai rakaat, baik itu yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat itu masih terus diperbincangkan. Hal positifnya adalah bahwa ketika orang-orang masih membicarakan terkait rakaat, itu tandanya bahwa mereka mengamalkan hal tersebut. Itu adalah hal yang positif. Karena mau Anda yang melaksanakan 11 rakaat maupun yang melaksanakan 23 rakaat, itu semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mau melaksanakan 23 bagus, yang dipopulerkan pelaksanaannya oleh Sayyidina Umar. Kemudian mau yang melaksanakan 11 rakaat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 23 bagus, 11 bagus, bahkan para hadirin, bahkan para penonton, sahabat ikhwafillah, Anda tidak melaksanakan tarawih pun Anda tidak bisa disebut sesat atau bid'ah. Karena apa? Karena itu hanya pelaksanaan sholat sunnah. Dan tidak boleh kita menyalahkan pengajaran orang lain. Karena bisa saja orang tidak melaksanakan tarawih itu karena kesibukan ataupun halangan-halangan uzur yang bisa dimaklumi. Gitu ya. Karena takutnya kita terjebak, yang melaksanakan terjebak di dalam sebuah istilah ana khairu minhum. Aku lebih baik daripada mereka karena kita mengamalkan dan mereka tidak. Nah, itu adalah salah satu jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan setan untuk ahli-ahli ibadah. Nah, keunikan selanjutnya dari tarawih di Cianjur, bahwa tarawih itu gerakannya maupun bacaannya cepat gitu. Nah, hal ini jangan buru-buru divonis salah para sahabat, karena selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholat dikatakan sah. Ya. Untuk gerakan asal di situ ada tumaninah, maka itu bisa dikatakan sah. Ya. Adapun bacaan tersebut, asal bacaan yang dibacanya tepat, meskipun sering diwasol, nah, itu juga bisa dikatakan sah. Itu ya. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bacaan dengan cukup cepat seperti itu bisa dikatakan sah bacaannya, asal Fatihahnya benar. Yang tidak boleh itu terlalu cepat sehingga membuat arti dari bacaan Fatihah yang dibaca itu menjadi berbeda artinya. Seperti itu. Seperti dalam ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya-nya itu harus ada tasdidnya. Jadi tidak boleh karena terlalu cepat di situ tidak ada tasdidnya. Itu menjadi salah arti juga para hadirin. Nah, ini adalah kebijakan dari para ulama
mungkin para sepuh-sepuh kapungkur, tarawih itu kan artinya sholat santai. Ada yang mengartikan sholatnya harus dilaksanakan secara santai. Tetapi untuk yang melaksanakan sholat dengan gerakan cukup cepat ini, santainya itu diambil dari ba'da sholatnya. Jadi setelah sholatnya itu kita bisa bersantai-santai. Tapi yang perlu dicatat di sini bahwa ini bukan terkait salah atau benar, dianjurkan atau tidak, hanya saja terkait dakwahnya. Coba bayangkan di kita, cepat gerakannya, bacaannya cepat, peminatnya itu kurang banyak, karena hanya 3 hari atau seminggu masjid penuh, selebihnya ya tarak sawareh, komo, upami misalkan gerakan anak lambat. Nah itulah di antara kebijakan-kebijakan dari ulama yang mengutamakan amal, gitu, fadhailul amal terkait pelaksanaan sholat tarawih. Nah itu yang ingin saya share terkait keunikan-keunikan Ramadan, khususnya pelaksanaan tarawih di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang ingin memperbaiki dan juga ada kekeliruan dari perkataan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, silahkan subscribe, like, dan komen video ini jika para penonton sahabat ikhwah fillah menyukainya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.